Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, meskipun keadaan pada saat ini tidak menyenangkan oleh adanya COVID-19, namun yang harus kita tanamkan dalam hati bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita setiap saat. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami mau membaca merenungkan firman sebagai pedoman di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar melalui firman-Mu pada saat ini, kami semakin memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu yang hidup. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, 7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Kata kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang barusan saya bacakan pada hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama adalah rahasia dari surga dikatakan kepada Rasul Yohanes. Antara lain adalah malaikat ini sangat istimewa karena dia adalah malaikat yang kuat. Dia berselubungkan awan, pelangi ada di atas kepalanya, mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Di tangan malaikat itu ada sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Artinya isinya sedikit, tidak terlalu panjang. Dan terbukanya kitab itu begitu penting diperlihatkan kepada Yohanes. Malaikat itu mengangkat kakinya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Artinya malaikat itu memiliki otoritas atas daratan dan lautan. Dan sesudah berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dalam perjanjian lama, guru itu sering digambarkan dengan suara Allah.
di dalam Ayub pasal 37 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan guru juga digambarkan sebagai penghukuman Allah. Di dalam Wahyu 16 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitulah hebatnya gempa bumi itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketujuh guru menunjukkan beberapa hal dari murka dan hukuman Allah yang akan datang. Walaupun Rasul Yohanes dilarang untuk menyingkapkan berita dari ketujuh bunyi guru itu, maka malaikat tidak memberitahukan alasan kepada Yohanes apapun yang akan dia katakan. Dan ketujuh guntur itu tidak perlu dicatat, tetapi dimeteraikan. Perintah ini untuk dapat dimeteraikan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus akan terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan pada hari ini, di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, dikatakan bahwa malaikat itu mengangkat tangan kanan ke langit. Ia bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Bersumpah adalah menyatakan komitmen seseorang pada kebenaran yang sedang dia katakan. Isi sumpah malaikat itu adalah tidak akan ada penundaan lagi. Dalam masa setelah bunyi sangkakala ketujuh, maka sebuah nubuat yang telah dinyatakan kepada para nabi tentang hari-hari terakhir pasti akan terjadi. Artinya penggenapan maksud Allah dalam kedatangan Kristus kembali ke bumi dan penegakan kerajaan. Di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Ia akan diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di mana Rasul Yohanes diperintahkan untuk mengambil dan memakan gulungan kitab yang terbuka dari tangan malaikat itu. Perintah untuk memakan gulungan kitab itu perlu dipahami. Ini ungkapan secara simbolis. Gulungan kitab kecil yang rasanya manis madu namun menjadi pahit di dalam perut Yohanes menunjukkan bahwa firman Allah manis bagi orang yang memberikan respon yang baik, sekalipun firman itu menyakitkan bila ditegur, tetapi bila firman didengar dan ditaati maka akan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan manusia. Di mana Mazmur 119 ayat yang ke-103 yang berbunyi demikian. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pahit rasanya merupakan lambang dari penghukuman Allah yang akan ditimpakan bagi mereka yang hidup dalam dosa. Artinya ada malapetaka yang sangat dahsyat kepada manusia yang tidak mau bertobat. Dan pada saat ini firman Tuhan selalu senantiasa mengingatkan kita supaya dalam hidup ini kita dapat menyadari siapa kita di hadapan Allah. Dan poin yang kelima di dalam firman Tuhan yang barusan kita dengar pada saat ini adalah bahwa ada penegasan panggilan Yohanes sebagai nabi Allah diteguhkan kembali supaya dia tetap terus bernubuat
kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya firman Tuhan itu harus diberitakan terus-menerus sampai semua orang mendengarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi firman Tuhan pada hari ini yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah poin yang pertama, kita meluangkan waktu untuk semakin mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang dalam perjalanan kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Dan yang kedua adalah jangan abaikan peringatan Allah, datang kepadanya dan gunakan kesempatan yang ada untuk bertobat. Karena akan tiba waktunya, tidak ada penundaan penghukuman yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, dalam hidup ini kita harus menyatakan kabar yang baik. Meskipun masalah dan tantangan tidak bisa kita hindari, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dan Ia lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu senantiasa mengasihi kami. Pada saat ini kami sangat bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang selalu senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan telah mengajar dan mengingatkan kami sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, supaya dalam hidup ini kami tetap senantiasa meluangkan waktu untuk semakin mencintai firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang di dalam perjalanan kami. Dan Tuhan telah memberikan teguran bagi kami supaya kami tetap senantiasa mempergunakan kesempatan yang indah untuk dapat datang kepada Tuhan dan kami bertobat. Bapa Sorgawi, pada saat ini juga Tuhan mengingatkan kami supaya kabar keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami tetap senantiasa kami menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Meskipun pada saat ini kami mengalami berbagai macam pencobaan dalam hidup ini, tapi kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang lebih besar dari segala setiap masalah yang kami hadapi. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Dan Tuhan Yesus juga menyertai, berkati. Tuhan pelihara mereka di dalam kasih Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk mengatasi setiap masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia, supaya mereka dapat memiliki kesadaran, supaya mereka dapat memiliki kesadaran di dalam anjuran pemerintah untuk dapat mengisolasi diri dan tidak panik, khawatir, dan sabar menghadapi berbagai situasi yang ada pada saat ini. Sehingga melalui apa yang terjadi, mereka dapat menyadari dan mereka tetap senantiasa mencari wajah Tuhan, dan mereka tetap senantiasa berlindung hanya kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk para dokter dan para perawat yang pada saat ini siang malam mereka melayani pasien COVID-19, supaya Tuhan selalu senantiasa menjaga, melindungi, menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran, supaya mereka dapat melayani pasien dengan baik, dengan penuh ketulusan yang datang daripada Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan untuk seluruh umat yang sedang mengalami sakit penyakit korban dari COVID-19, supaya Tuhan juga turut campur tangan, Tuhan bekerja dan mereka dapat mengalami pemulihan secara total yang datang daripada Tuhan. Tuhan teguhkan iman pengharapan mereka kepada, supaya mereka tetap senantiasa hanya bersandar dan pengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para janda duda jompo, anak terlantar, para lansia. Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka, supaya mereka tetap terus memiliki sukacita dan kedamaian yang datang daripada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Biar Tuhan Yesus juga menyertai, memberkati, Tuhan pimpin dalam setiap pelayanan, sehingga mereka tetap senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan,
meskipun keadaan pada saat ini tidak menyenangkan Bapa. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang ada di gereja Bethesda, Kalauha Pakar, Grafirat. Tuhan yang selalu senantiasa menyertai, melindungi, memelihara, memberkati, dan Tuhan pimpin. Tuhan menjagai mereka supaya mereka juga tetap terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Terlebih juga Bapa, untuk setiap tantangan yang dihadapi, Tuhan yang selalu senantiasa menolong dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga apa yang kami alami pada saat ini dapat teratasi oleh karena Tuhan yang berperkara di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami yang kami mohon di hadapan Tuhan dan yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.